Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solih Buka Babiluna dengan NIM 2282133129. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan, membahas tentang makiyah, perbedaan makiyah dan madaniyah. Mungkin kata-kata makiyah dan madaniyah ini sudah familiar didengar, bukan begitu? Makiyah ini yang biasa kita dengar hanya bisa dilihat dari proses turunnya ayat ataupun surat yang hanya diturunkan di Mekah, itu untuk makiyah dan madaniyah. Namun di sini saya akan membahas lebih rinci lagi mengenai perbedaan makiyah dan madaniyah. Makiyah dan madaniyah itu bisa dilihat dari ketiga unsur. Yang pertama unsur mukhatab, yang kedua unsur waktu dan tempat. Yang pertama unsur mukhatab. Menurut unsur mukhatab, makiyah itu ayat atau surat yang ditujukan hanya kepada penduduk Mekahnya saja. Dan sedangkan madaniyah ayat atau surah yang diturunkan untuk penduduk Madinah. Di unsur kedua ada waktu. Dari segi waktu, makiyah itu ayat atau surat yang diturunkan sebelum Hijriyah walaupun tidak di Mekah. Sedangkan madaniyah juga begitu. Ayat atau surah yang diturunkan setelah Hijriyah walaupun tidak diturunkan di Madinah. Dari unsur yang terakhir ada tempat. Makiyah itu ayat atau surah yang diturunkan di Mekah dan di sekitarnya seperti Mina, Arafat, dan Hudaybiyah. Sedangkan madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di Madinah dan di sekitarnya seperti Uhud dan Quba. Nah, golongan surat dalam Al-Quran ini kan terbagi menjadi dua, makiyah dan madaniyah. Lalu apa sih golongan surah makiyah dan madaniyah? Makiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum Hijriyah walaupun tidak di Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat atau surah yang turun setelah Hijriyah walaupun tidak turun di Madinah. Itu menurut pendapat paling sahih. Baik, di sini juga ada teori-teori tentang makiyah dan madaniyah. Ada teori-teorinya, teori-teori yang membedakan antara makiyah dan madaniyah. Yang pertama melalui teori geografi ataupun mulhadatu makan an-nuzul. Makiyah adalah ayat yang turun di Mekah baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW Hijriyah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian madaniyah menurut teori geografi adalah ayat yang turun di Madinah baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW Hijriyah maupun sesudahnya. Tetapi berbeda halnya dengan teori subjektif ataupun mulhadatu mukhatabin. Menurut teori tersebut, makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia atau wahai orang-orang yang ingkar. Bisa jadi wahai anak Adam. Sedangkan pengertian madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini juga ada teori historis ataupun mulhadatu zaman an-nuzul. Menurut teori ini, makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Hijriyah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah dan sekitarnya. Dan lalu juga ada teori konten analisis atau bisa disebut dengan mulhadatu matawamana. Di sini menjelaskan tentang makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hidup, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya riwayat Hisam dari ayahnya
surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surah Madaniyah. Dan semua surah yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia masuk ke kategori Makkiyah. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang metode penentuan Makkiyah dan Madaniyah oleh ulama klasik. Di sini ada kepada riwayat-riwayat yang sah datangnya dari sahabat yang hidup sejaman dengan turunnya wahyu dan menyaksikan langsung turunnya wahyu tersebut, atau riwayat dari para nabi, para tabi'in yang bertemu dan mendengar dari sahabat perihal latar belakang turunnya, tempatnya, dan kejadian yang melatar belakangi turunnya surah atau ayat tersebut. Berpegang pada ciri-ciri surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, lalu dikiaskan berdasarkan istihad untuk menentukan apakah suatu surat atau ayat termasuk Madaniyah atau Makkiyah. Misalnya nih, di dalam surat Makkiyah terdapat satu ayat yang mengandung ciri-ciri Madaniyah, maka mereka simpulkan itu ayat Madaniyah. Begitu pula sebaliknya. Jadi hanya tergantung ketika di surat Makkiyah ini ada ayat-ayat yang mengandung Madaniyah, itu merupakan Madaniyah, dan begitu pun sebaliknya. Nah, di sini juga saya akan mencontohkan dari surah Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama dari surah Makkiyah, itu ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Yang artinya mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Itu merupakan salah satu contoh surat Makkiyah. Dan juga ada Quran surat Yasin ayat 81. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khalaqul azim. Yang artinya, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahuinya. Itu untuk contoh surat Makkiyah. Ada Quran surat Al-Mu'minun dan Quran surat Yasin. Nah, baiklah. Tadi kan saya sudah memberikan contoh surat Makkiyah. Sekarang saya akan memberikan contoh surat Madaniyah. Itu bagaimana? Itu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian hingga dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki kalian. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan ataupun kembali dari tempat buang air kakus atau menggauli wanita, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik ataupun yang bersih. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu.
Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Ini dapat disimpulkan bahwa Islam itu aslinya mudah, tapi tidak boleh dipermudahkan. Ketika kita berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, Allah akan memberikan suatu kemudahan dengan cara ketika kita bepergian jauh ataupun kita sedang sakit dan tidak boleh menggunakan air, kita bisa mengerjakan sholat dengan cara bertayamum terlebih dahulu untuk menggantikan wudu. Begitu. Tadi kan sudah saya berikan contoh untuk surat Makkiyah itu bagaimana dan surat Madaniyah itu bagaimana. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ini ciri-ciri sudah bisa dilihat. Yang pertama, ayat dan surat Makkiyah umumnya itu pendek-pendek dan mengandung gaya debat. Pernyataannya singkat, di telinga terasa membungkus dan maknanya pun meyakinkan, yang diperkuat dengan lafaz-lafaz sumpah ataupun qasam. Karena penduduk Mekah merupakan orang-orang yang fasih dan ahli balaghah ataupun ahlul fasoha wal balaghah. Karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa syair. Dan untuk di Madaniyah ini, ayat dan surat Madaniyah umumnya panjang-panjang dan tanpa mengandung gaya debat, seperti surat Al-Baqarah, salah satu surat Madaniyah yang panjangnya 2,5 juz. Dan contoh keduanya, ciri-ciri keduanya ada ayat-ayat Makkiyah itu menggunakan metode tegas penyampaiannya dan kuat seruannya. Selain itu, ayat dan surat Makkiyah umumnya dimulai dengan sapaan ya ayuhan nas, hai, atau yang artinya hai sekalian para manusia. Dan untuk Madaniyahnya, ayat-ayat Madaniyah itu menggunakan metode lembut penyampaiannya dan kemudahan seruannya. Selain itu, ayat dan surat Madaniyah dimulai oleh ungkapan ya ayyuda allazina amanu, atau yang artinya hai orang-orang yang beriman. Dan ciri-ciri yang kedua ada ayat dan surat Makkiyah umumnya itu berbicara tentang ketauhidan ataupun tentang keimanan seseorang. Untuk di Madaniyahnya ini, ayat dan surat Madaniyah itu umumnya berbicara tentang ibadah dan muamalah ataupun sosial, kemasyarakatan dan hukum Islam. Ada juga di Makkiyah ini, di ciri-ciri selanjutnya ada setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah adalah Makkiyah. Nah, dalam Al-Quran itu kan ada beberapa ayat tuh yang mengandung ayat-ayat sajadah. Contohnya di surat Al-Alaq, itu merupakan salah satu ciri-ciri surat Makkiyah. Ketika surat itu terdapat ada ayat sajadahnya, itu merupakan ayat Makkiyah. Dan untuk ayat Madaniyahnya itu menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan kaum munafik beserta segala permasalahannya. Karena kondisi memang menuntut demikian. Hal itu timbul ketika disyariatkannya jihad dan timbulnya kemunafikan. Ayat Madaniyah juga hanya menjelaskan tentang jihad, tentang hukum-hukum jihad, dan tentang orang-orang munafik, tentang segala permasalahannya. Dan ciri-ciri selanjutnya itu ada, dan di ciri selanjutnya itu ada di Makkiyah ini, setiap suratnya itu mengandung kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, terkecuali salah satu surat, yaitu surat Al-Baqarah. Memang Al-Baqarah itu merupakan surat Makkiyah, tapi tidak mengandung kisah-kisah para nabi. Dan untuk di Madaniyahnya itu, setiap surat di Madaniyah ini berisi tentang kewajiban atau had, atau yang biasa kita dengar dengan sanksi. Itu adalah merupakan ciri-ciri Madaniyah. Dan selanjutnya ada Makkiyah lagi, ciri-ciri selanjutnya itu ada setiap surat yang dibuka dengan huruf alfabet adalah surat Makkiyah, seperti Alif Lam Mim Ro atau Hamim dan lain-lainnya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua surat ini menuntut ittifaq ulama adalah Madaniyah, sedangkan surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan. Surat Ar-Ra'd ini masih diperselisihkan, masih dipertimbangkan. Saya juga mulai kurang paham tentang surat Ar-Ra'd ini, apakah surat ini termasuk dalam Makkiyah ataupun Madaniyah. Nah, untuk di Madaniyah ini kan tadi Makkiyah, nah sekarang di Madaniyahnya. Di Madaniyah ini surat-suratnya berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
perdata, serta kemasyarakatan dan kenegaraan. Ciri-ciri selanjutnya itu di Makkiyah ini terdapat, di setiap surat Makkiyah ini terdapat di dalamnya terdapat lafaz qalla. Adanya pengulangan lafaz sebanyak 33 dalam separuh akhir Al-Quran. Ada sebagai sebuah tahdid ataupun takrif yang bisa kita dengar dengan ancaman, dengan kata-kata ancaman terhadap keingkaran mereka, pembangkang dan keras kepala. Tetapi di surat Madaniyah ini setiap surat yang menjelaskan hal ihwal orang-orang munafik, kecuali di surat Al-Ankabut yang dinuzulkan di Mekah. Hanya 11 ayat pertama dari surat tersebut, dari surat Al-Ankabut itu hanya 11 ayat pertama itu merupakan Madaniyah. Ayat-ayat tersebut itu menjelaskan perihal orang-orang munafik. Dan berbagai macam lainnya ciri-ciri tersebut. Itu masih banyak lagi ciri-ciri tentang apa itu ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah, itu banyak sekali. Di sini saya hanya memberitahukan hanya beberapanya saja. Cukup kita ketahui. Nah, tapi anda mungkin nggak sih, kenapa sih kita harus mengetahui Makkiyah, ciri-ciri Makkiyah, apa itu Madaniyah, ciri-cirinya bagaimana, perbedaannya bagaimana, apa sih manfaatnya untuk kita? Toh kita membaca Al-Quran ya sekedar membaca, yang penting kita membaca Al-Quran, mengingat Al-Quran dan memahami isi Al-Quran. Tetapi ada manfaat ketika kita mempelajari perbedaan tersebut, perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Itu yang pertama, membantunya kita dapat mengetahui nasib dan maksud. Dan yang kedua ada alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ketika kita menafsirkan Al-Quran, kita itu sebagai alat bantu kita ketika kita mengetahui ciri-ciri antara Makkiyah dan Madaniyah dan mengetahui turun-turunnya ayat, membantu dalam memahami dan menentukan kepada siapa atau tentang apa yang ayat itu membicarakan. Nah, yang selanjutnya ada kita dapat menumbuhkan keyakinan diri akan keunggulan ajaran-ajaran Islam melalui sejarah, pembentukan dan perkembangan hukum-hukum Islam. Selanjutnya, mengetahui perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengikuti kehidupan dan dakwah beliau. Nah, yang selanjutnya lagi, yang kelima ada kita dapat memotivasi diri dengan gambaran semangat kaum muslimin dalam mempelajari Al-Quran. Dan yang selanjutnya ada mengetahui asbab an-nuzul dan kita dapat merasakan keindahan bahasa Al-Quran dan menjadikannya bahan pelajaran dalam bidang dakwah. Itulah manfaat-manfaat kita ketika kita mempelajari dan mengetahui ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah. Secara tidak langsung ketika kita mempelajari apa sih itu Makkiyah dan Madaniyah, itu kita mempelajari isi-isi Al-Quran. Dan ketika kita mempelajari isi-isi Al-Quran, itu sangatlah banyak manfaatnya, karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Nah, di dalamnya itu juga kan dari setiap ayat, setiap surat-surat di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa Nabi, dari yang awalnya Nabi dilahirkan hingga Nabi wafat, tentang perang-perang Nabi begitu. Itu bisa kita jadikan pedoman bahwasannya ketika kaum-kaum Quraisy, kaum-kaum yang terdahulu yang menentang Al-Quran, menentang itu, kita tidak boleh melakukan hal yang sama, tetapi kita melakukan hal yang sebaliknya ataupun melakukan hal kebaikannya begitu. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya banyak yang kurang ataupun banyak yang salah. Mohon dimaklumkan karena di sini kita sama-sama belajar. Saya di sini tidak menggurui kalian karena kita hanya sharing-sharing biasa, sharing-sharing ilmu. Karena ilmu itu hanya harus dibagikan, harus diamalkan. Ketika ilmu itu hanya untuk diri sendiri, untuk apa kita mencari ilmu banyak-banyak, tetapi hanya untuk diri sendiri, tidak untuk diamalkan dan tidak untuk diajarkan kepada orang-orang sekitar. Mungkin segitu saja dari saya, mohon maaf kurang lebihnya.